Tuhan, apakah siap untuk menyembah dan memuji Tuhan sore hari ini? Amin. Saya cuma ingin memberikan beberapa pengumuman bahwa jangan lupa seperti biasa dari Senin sampai Jumat dan Sabtu juga kita masih ada konser yang terus berjalan, terus didoakan dan juga jangan lupa membawa jiwa-jiwa baru untuk datang ke konser seperti biasa hari Senin dengan Pak Beni, Rabu dengan Pastor Doni, juga hari Kamis itu ada dengan Pastor Jeffrey, dan Jumat ada Bu Fani untuk MC dan Yosbel saya sendiri. Dan juga Sabtu ada konser anak muda. Jadi terus semangat dan bertumbuh selalu di dalam rumah Tuhan dan di dalam mencari kebenaran Allah. Oke? Sekian pengumuman sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama masuk dalam kebaktian pada sore hari ini. Shalom semuanya. Shalom. Jawabnya luar biasa. Shalom semuanya. Lagu penyembahan mengikut Yesus. Hari ini
Ku yakin anugerahnya mampu
supaya sepakat kalau Tuhan itu sangat baik. Amin. Jadi katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Lord, you are good Yes. all the time. Amin. Okay, ready?
setia, amin. Saat ini kita percaya siapapun yang butuh pertolongan dari Tuhan, kita tahu kita akan datang kepada siapa. Mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, Dialah penolong kita yang setia. Terima kasih Tuhan, biar kami anak-anak-Mu Tuhan selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan, penolong kami yang setia. Hanya
ibadah hari ini ya Tuhan. Biarlah urapan-Mu Tuhan turun atas hidup kami Tuhan, turun atas rumah tangga kami Tuhan, turun atas pekerjaan kami Tuhan. Apapun yang Tuhan yang kami kerjakan, Kau buat berhasil ya Tuhan. Jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, kami bersatu hati Tuhan. Kami mau bersyafaat ya Tuhan, kami memberkati negara kami Australia Tuhan, di mana kami di Australia ini Tuhan, kami boleh bekerja ya Tuhan, kami boleh bersekolah Tuhan, bahkan kami menghidupi hidupan kami di Australia ini Tuhan. Berkati bangsa ini ya Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin yang ada ya Tuhan, berkati Tuhan pemerintahan yang ada ya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan untuk negara dan bangsa ini ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan orang-orang percaya berdoa kepada-Mu Tuhan untuk kesejahteraan Tuhan bangsa ini ya Tuhan. Roh takut akan Tuhan turun Tuhan buat bangsa ini ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang masih berada di Indonesia, siapapun Tuhan orang-orang yang kami percayakan ya Tuhan. Kami percaya Engkau juga memberkati mereka ya Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan Indonesia ya Tuhan. Engkau memberkati negara Indonesia Tuhan. Roh takut akan Tuhan turun atas bangsa Indonesia Tuhan, sehingga lawatan juga boleh terjadi ya Tuhan di Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau memberkati Tuhan setiap Tuhan orang-orang yang memberkati kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja yang ada ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau juga terus pakai gereja kami ya Tuhan, dari JKI House ya Tuhan, dari Jire ya Tuhan, dari Narwasu Tuhan, HOG ya Tuhan juga. Semuanya Tuhan, JKI Menua Engkau terus Tuhan pakai kelima gereja ini Tuhan untuk terus berkembang, terus bertumbuh ya Tuhan. Jiwa-jiwa datang kepada-Mu Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan ya Tuhan. Karena kami percaya, kami rindu Tuhan untuk melawatkan jiwa-jiwa untuk gereja kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu ya Tuhan, yang hari-hari ini Tuhan mengalami beban berat ya Tuhan, yang mengalami masalah keluarga Tuhan, yang mengalami masalah keuangan Tuhan, apapun Tuhan masalah yang mereka hadapi saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau penolong yang setia, Engkau penolong yang baik buat hidup kami ya Tuhan. Engkau akan membukakan jalan ya Tuhan. Bahkan Engkau sendiri Tuhan yang akan membukakan Tuhan pintu-pintu yang masih tertutup dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau begitu baik dan Kau sudah memberikan Tuhan diri-Mu Tuhan buat kami Tuhan. Dan sebab itu kami percaya tidak ada masalah yang sulit bagi-Mu Tuhan yang tidak dapat Kau selesaikan ya Tuhan. Sebentar Tuhan kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan berbicara ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memakai bibir lidah hamba-Nya Tuhan untuk memberkati jemaat di tempat ini ya Tuhan. Tutup bungkus tempat ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga firman yang ditabur Tuhan tidak tercuri oleh si kuasa jahat ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Halo, salam buat kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Iya, luar biasa. Pada kesempatan siang ini, saya ingin membawakan sebuah firman Tuhan buat kita semua. Ya, kita akan belajar sama satu sama lain. Pada waktu lalu, saya membawakan firman Tuhan di dalam Yohanes yang pasal kelima. Sekarang itu adalah pasal yang ke-6, yaitu dari ayat yang 60 sampai ke 69. Dan judulnya itu yaitu kesetiaan. Dimana saya juga bingung ya, kenapa kok bisa saya dapat judul perikop seperti ini sesuai dengan apa yang misi House of Christ dilakukan pada misi tahun ini, itu berbuah. Dan berbuah ini saya ingin jelaskan tentang kesetiaan yang termasuk dalam buah roh. Nah, ini saya dapatkan di dalam Yohanes 6 ayat 60 sampai 69. Di sini ada dua perikop ya. Pertama di mana murid-murid mengundurkan diri di Galilea, dan pengakuan Petrus di dalam ayat 67 sampai 69. Yuk kita pelajari dari beberapa pasal di sini. Yang pertama di dalam Yohanes 6 ayat 60 sampai 61. Saya bacakan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ayat 61,
Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, dalam Yohanes, dari di atas sebentar. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 25 sampai 59 itu, di mana Tuhan menceritakan tentang roti hidup kepada murid-muridnya. Banyak murid-murid yang mengikuti dia. Nah, di suatu saat murid-murid mendengar perkataan itu, iman mereka tergoncang. Ya, dia berkata ini suatu hal yang keras, perkataan yang begitu keras. Kalau kita baca ya di dalam Yohanes 6 itu adalah cerita tentang roti hidup yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya. Kenapa ini kok bisa jadi satu hal yang begitu berat buat mereka ya? Dan ini menguji tentang kesetiaan dalam buah roh. Nah, saya ingin bertanya dulu terlebih dahulu kepada kita semua. Siapa yang di sini dimuridkan dan siapa yang menjadi seorang guru di sini dalam kelas pemuritan? Boleh angkat tangannya? Saya mau lihat berapa orang? 3, 4. Ini ikut kelas atau enggak kelas nih? Saya mau tanya nih. Saya kali lagi. Siapa yang ikut kelas yang menjadi murid dan siapa yang mengajar? Angkat tangannya. 1, 2, 3, 4. Hanya 4. Oke, saya akan langsung tanya langsung. Puspa, apa yang membuat orang tidak setia? Mungkin itu bukan prioritasnya dia. Bukan prioritasnya. David, apa yang membuat orang tidak setia? Godaan. Pero, suara iblis. Ko Iwan sebagai guru, kekecewaan. Baik, kita akan pelajari kesetiaan itu, bagaimana kita memperolehnya dan bagaimana kita bisa terus bertahan dalam kesetiaan kita, supaya kita tidak jatuh. Kita tetap terus berpegang kesetiaan kita kepada Tuhan. Pertama, percaya penuh kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat 62 sampai 64, dikatakan, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Nah, ini kita mungkin bisa tahu, yaitu Yudas Iskariot. Nah, kita mungkin bisa lihat ya, begitu banyak murid-murid Yesus, tapi hanya yang terpanggil 12 saja. Kalau kita pelajari ya kitab Yohanes ini banyak yang mengundurkan diri. Kenapa kok bisa begitu? Mereka sudah mengalami dan melihat sendiri kejadian banyak sekali mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, tapi mereka tidak percaya. Ya, ada ingin saya sampaikan sebuah cerita tentang Raja Hizkia. Nah, Raja Hizkia, kalau kita lihat di dalam 2 Tarik 29 ayat 31, pasal 29 ayat 31 ini katakan, nah,
Kerajaan Yehuda mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Nah, berhala-berhala dihancurkan, baik Allah dibangun kembali, dan bangsa Yahudi kembali beribadah kepada Tuhan. Hizkia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Tetapi meskipun selalu taat kepada Tuhan, tiba-tiba kerajaannya diserang oleh Sanherib, Raja Asyur yang kejam. Jadi kalau kita lihat ya, nanti kita bisa baca di dalam 2 Tawarik ayat 29 sampai 31. Nah, di sini cerita bagaimana Raja Hizkia mempertahankan imannya kepada Tuhan, mempertahankan bagaimana dia terus membangun kerohanian kepada bangsa-bangsanya untuk tidak menyembah berhala, menghancurkan bait-bait berhala, dan membangun kembali bait suci Allah. Dan waktu itu dia juga sedang terjadi peperangan ya, diserang gitu oleh Raja Asyur. Raja Asyur ini orang yang paling kejam. Nah, tapi di sini katakan kalau ayat 8, sesungguhnya Hizkia patut marah atas peristiwa yang mengecilkan hati ini, namun sebaiknya ia tetap percaya kepada Allah yang mengumpulkan rakyatnya dan berkata, yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Sungguh satu pernyataan yang luar biasa ya. Dia begitu yakin kalau Tuhan yang menyertai dia dalam peperangan ini, dia akan menang. Dia begitu percaya Tuhan yang membantu peperangan ini. Kenapa Raja Hizkia bisa begitu yakin ya dalam hal percaya kepada Tuhan? Mungkin terkadang kita ya, saat hal yang tadi katakan saya mempertanyakan kepada beberapa teman-teman kita di sini, katakan suatu prioritas, suara iblis, dan juga ada beberapa perihal yang membuat orang tidak setia. Nah, hidup kita ini terkadang kita nggak percaya ya, Tuhan menyertai kita. Kita nggak percaya kalau Tuhan itu membantu kita. Jadi kita gampang mudah untuk tidak setia. Kalau kita sudah melihat kemenangan, mungkin kita baru percaya. Kalau suatu hal yang sudah kita terima, suatu hal yang mungkin menjadi keinginan kita, yang sudah kita dapatkan, mungkin baru kita percaya. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kita percaya sepenuhnya. Percaya penuh kepada Tuhan itu suatu hal yang bagaimana tidak kita melihat sesuatu hal itu bakal terjadi apa, mungkin sesuatu yang mustahil, tapi itu mustahil buat Tuhan, dan kita sudah percaya itu dan kita menerimanya. Seperti Raja Hizkia ini, dia nggak tahu ya, dia bisa menang atau nggak, bangsanya aja sudah ketakutan. Tapi Raja Hizkia ini terus mendorong bangsanya ini untuk tetap percaya. Begitu juga dengan kita. Kita yang nggak percaya, mungkin dari setiap konser, dari setiap kelas yang kita ikuti, ada mentor kita yang memimpin kerohanian kita untuk kita membangun kita lebih percaya kalau Tuhan itu menyertai kita, kalau Tuhan itu selalu membantu kita. Hizkia itu memberi teladan tentang kesetiaan sejati. Ia taat kepada Tuhan tanpa menuntut kehidupan yang bebas dari masalah. Kehidupan kita nggak pernah jauh dari masalah, selalu akan ada masalah. Tapi bagaimana kita menanggapi setiap masalah itu, percaya kepada Tuhan atau tidak? Percayakah Tuhan menyertai kita dan membantu kita dalam setiap permasalahan kita? Hizkia yang kita lihat dapat meyakini kehadiran dan kuasa Allah dan tetap percaya kepadanya dalam masa-masa yang paling suram sekalipun. Mungkin kalau seorang raja ya, ketika bangsanya ketakutan, ketika ingin diserang, pasti takut juga ya. Wah, ini bakal kalah atau menang ya. Kalau kalah, semua dirampas, semua hilang, ya kan?
Begitu juga dengan kita, kehidupan kita. Ketika kita diserang oleh iblis, ketika iman kita diserang, iman percaya kita diserang sama iblis, dia ingin kita ini jatuh dan tinggalkan Tuhan. Tapi ingat, Tuhan itu selalu menyertai kita. Lewat hal-hal yang kita lakukan dari ibadah-ibadah, itu memperkuat kita. Dari komsel-komsel, dari kelas-kelas, itu mempertajam iman kita, mempertajam kerohanian kita, untuk kita bisa tetap percaya kepada Tuhan, untuk kita bisa tetap setia. Jadi untuk kita mencapai kesetiaan kepada Tuhan yang sejati seperti Hizkia ini, kita harus percaya penuh, harus tetap percaya kalau kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan itu ada dekat dengan kita, selalu ada dengan hidup kita gitu. Maka ketika masa-masa suram yang seperti sekarang kita lalui, COVID-19 ini gak berkesudahan ya. Banyak hal yang kita hilang, waktu, uang, dan tenaga. Banyak kita mungkin bergonta-ganti pekerjaan. Tapi Tuhan, ingat, selalu memelihara kita. Tuhan selalu membantu kita. Tuhan selalu menyertai kita, membuat kita tetap menang. Suara saya sedikit agak serak-serak basah. Lagi tidak enak badan juga. Tapi saya bersyukur Tuhan sertai kita. Tuhan menyertai saya untuk bisa saya terima Tuhan pada saat ini, untuk kita bisa saling kuat. Kalau Tuhan itu sertai kita nggak perlu takut dalam kondisi apapun. Hal yang paling suram pun Tuhan menyertai kita dan membuat kita menang. Harus kita percaya itu. Maka kita akan memperoleh kesetiaan sejati seperti Raja Hizkia ini. Nextnya, ini adalah poin pertama saya. Yang kedua itu, kita jangan mengundurkan diri. Ketika kita sudah percaya penuh, jangan kita mengundurkan diri. Mari kita lihat ayat 65-66. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengarunikannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-murid Tuhan Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Kalau mengundurkan diri sih masih oke ya. Tapi ini udah tidak mau mengikuti Yesus lagi. Menyangkal. Petrus menyangkal Yesus 3 kali ya. Tapi dia mulai sadar lagi. Dia ditegur Tuhan lewat ayam yang berkokok. Mungkin setiap kita juga pasti ada menyangkal Tuhan, menyangkal Yesus dalam kehidupan kita. Ketika masalah datang dalam kehidupan kita, kita mengundurkan diri dalam pelayanan, entah itu dalam hal apapun pasti kita ada. Tapi bagaimana kita belajar supaya kita tetap setia, kita tidak mengundurkan diri. Ketika ada masalah, ketika ada pergumulan dalam hidup kita, kita nggak pedulikan pergumulan itu, tapi kita tetap berjalan sama Tuhan. Nah, mengapa orang melarikan diri dari Allah? Apa karena kemarahan, kekecewaan, keputusasaan, ketidaktaatan, atau jaring-jaring pemberontakan yang ditenun dari hasrat diri sendiri? Nah, ini banyak hal ya yang bisa membuat diri kita untuk mengundurkan diri. Nah, ini contoh ya. Yohanes 6 ayat 1-3. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang turun dari sorga. Kata mereka, bukankah ini Yesus anak Yusuf, yang ibunya dan bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut.
Kalau Tuhan kita ini seorang tukang kayu, kita masih percaya nggak sih? Tuhan yang bisa memberikan mujizat, tapi dia seorang tukang kayu. Keluarganya itu kita tahu nih, seorang tukang kayu. Pasti ada persungutan ya. Bangsa yang Yahudi aja bisa bersungut-sungut. Bagaimana dengan kita ya? Kalau contoh ya, saya pribadi seorang hamba Tuhan, tapi saya bisa melakukan hal apapun, tapi saya itu orang biasa-biasa aja gitu ya. Nah, pasti orang bakal lihat, masa sih? Saya nggak percaya kok dia bisa melakukan hal itu. Bener kasih dia Tuhan. Bangsa Yahudi bisa sampai bersungut-sungut loh. Kita terkadang bisa bersungut-sungut ya, bisa marah ketika kita tidak mendapatkan apapun yang kita inginkan. Kita merasa gak puas dan kecewa, dan kita marah gitu sama Tuhan, dan kita mulai mengundurkan diri. Kita gak yakin ini Tuhan ini benar-benar bisa melakukan hal yang ajaib buat hidup kita. Ketika kita mengalami banyak permasalahan, kita nggak mengalami mujizat dari Tuhan, nggak mendapatkan hal yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita kecewa. Dan kita mulai berpikir dari diri kita sendiri nih, memberontak, udah nggak mau pelayanan lagi. Udahlah, saya nggak mau melakukan hal yang sesuai kehendak Tuhan lagi. Jadi mulai memakai keinginan diri sendiri, bukan keinginan kehendak Tuhan. Kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita tidak melakukan sesuai dengan mungkin kata orang lain atau diri sendiri atau keluarga atau teman yang membuat kita bimbang gitu ya. Seperti orang Yahudi ini bimbang ketika tahu Yesus itu seorang anak tukang kayu. Itu mereka kecewa banget ketika dia tahu Yesus ini kan harusnya jadi seorang raja gitu ya, tapi ternyata bukan, dan dia itu orang biasa. Mereka tahu banget tentang Yesus itu seperti apa, dan mereka nggak percaya lagi lah, lebih baik mengundurkan diri. Ini murid-murid Yesus loh. Ini murid-murid yang selalu berjalan dengan Yesus, yang tahu mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri loh. Kalau kita lihat ya, flashback lagi, ini kita lihat banyak murid-muridnya, bukan 1-2 orang. Kalau kita tadi cuma 3 aja yang saya lihat dan pemuridan di sini. Ini banyak, sampai akhirnya yang terpilih hanya 12 orang, dan satu pun itu mengkhianati Yesus. Banyak yang mengundurkan diri dan tidak lagi mau mengikut dia. Bayangkan ya, kita mungkin ya sini pasti kita sudah mengikut Yesus itu sudah lama-lama semua ya. Tapi kalau sampai kita melihat satu hal atau melihat satu hal pergumulan terus membuat kita kecewa, terus kita mengundurkan diri, wah itu Tuhan benar-benar kecewa sama kita. Tuhan bakal sedih melihat kesedihan kita. Kenapa bisa sampai seperti itu? Kenapa bisa sampai kita mengundurkan diri? Bangsa Yehuda terus didorong oleh Raja Hizkia untuk bisa percaya sama sepenuhnya Tuhan, kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu bakal menyertai dan membantu kita gitu, untuk memenangkan setiap pergumulan permasalahan hidup kita. Masing-masing kita pasti banyak pergumulan dan problem dalam hidup kita ini. Tapi cara pandang kita dalam menangani masalah itu, kita berserah kepada Tuhan enggak? Kita mau menyerahkan percaya sepenuhnya kepada Tuhan enggak? Percaya enggak kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan itu ada disertai dengan kita gitu loh. Dalam retreat yang beberapa waktu lalu kita sudah refreshkan bagaimana Tuhan
terus ada dengan kita. Dan kita sudah didoakan satu sama lain mendapatkan nubuatannya masing-masing ya. Nah, Tuhan itu benar-benar bekerja buat kehidupan kita ya. Tuhan itu menyertai kita selalu di setiap waktu. Tapi tergantung diri kita, mau nggak kita terus berjalan bersama Dia, nggak mengundurkan diri seperti banyak murid-murid yang Tuhan Yesus yang sudah melihat dan mengalami sendiri gitu loh. Kita ini di zaman yang nggak langsung lihat gitu loh. Ada mujizat dari Yesus yang langsung berikan gitu kepada kita. Enggak. Tapi kita bisa rasakan sendiri. Setiap permasalahan pergumulan kita ini kita bisa lewati itu karena ada Tuhan Yesus juga yang membantu kehidupan kita. Roh Kudus yang membantu kita untuk keluar dalam permasalahan pergumulan kita. Jadi poin kedua saya ini, jangan kita mengundurkan diri. Untuk mencapai kesetiaan sejati itu percaya penuh kepada Tuhan. Jangan kita mengundurkan diri. Dan yang ketiga, yang terakhir, berserah penuh. Mari kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 7 sampai 71. Ini katakan oleh Petrus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu? Yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang menyerahkan Yesus, dia seorang di antara ke-12 murid itu. Nah, kita lihat ya, dalam berserah penuh ini. Nah, ini saya ingin bertanya lagi kepada Puspa, kamu pergi nggak tinggalin Yesus? Ya, susah ya. Ini pertanyaan Yesus kepada 12 murid nih. Yang sisa 12 doang nih. Puspa, gimana? Enggak. Pero, kamu pergi enggak? Tinggalkan Yesus enggak? Enggak. David? Enggak. Bagus. Kita ada 12 murid yang terpilih. Kita adalah murid-murid yang terpilih di sini. Percaya? Amin. Amin. Kita gimana? Ini pengakuan Petrus sendiri ya, bahwa dia mengakui perkataan dia itu adalah hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Kau adalah yang kudus dari Allah. Tuhan itu yang kudus. Yesus Kristus itu adalah Allah dalam kehidupan kita. Jadi kita harus tetap berserah penuh. Nah, ini saya ingin menceritakan tentang Yesus yang berjalan di atas air. Ini tentang perumpamaan dari Simon Petrus. Nah, tapi segera kalau kita lihat di dalam Matius 14 ayat 27 sampai 33. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah.
poin di sini kita tetap tenang. Jangan takut, datanglah hampiri tatanya, karena dia mau kita datang. Ketika kita bimbang, tetaplah pegang tangannya, karena dia akan mengangkat kita melewati permasalahan kita, memampukan kita untuk bisa menjalani pergumulan dalam hidup kita. Ini Petrus yang kalau kita tahu ya, ketika melihat jalan Tuhan Yesus jalan di atas air itu dia percaya diri banget, ingin sama bisa berjalan juga di atas air ya sama Tuhan. Tapi ketika ada angin badai datang mengherpak, dia mulai bimbang dan akhirnya dia tenggelam dan jatuh. Nah, ini yang kita tidak mau. Tuhan mau setiap kita, murid-muridnya, pengikutnya, itu tetap berserah penuh sama Tuhan, menghampiri terus Tuhan, menghampiri terus tatanya, untuk kita datang, untuk kita tidak bimbang bahwa Tuhan itu menyertai kita. Pegang terus tangan Tuhan. Ketika ada pergumulan, ketika ada permasalahan, jangan kita lari. Jangan kita lari ke pub, lari minum-minum, atau lari ke teman yang salah. Itu akan membuat kita jatuh, semakin jatuh. Tapi datang kepada Tuhan, datang ke mentor Anda, ke pemimpin Anda, pastoral yang ada di sini. Datang, minta nasihat, minta arahan bagaimana supaya kita tidak jatuh semakin dalam, supaya kita tidak jatuh dalam permasalahan yang di situ-situ terus, tapi kita bisa lalui permasalahan itu. Tuhan akan arahkan hidup kita jauh lebih baik lagi kalau kita mau berserah penuh kepada Tuhan. Ketika kita mau melakukan kehendak-Nya, menyerahkan setiap kehidupan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita semakin setia. Kita akan semakin memperoleh kesetiaan itu. Kita akan memperoleh buah kesetiaan yang sudah menjadi misi tahun ini sebagai misi House of Christ. Percayalah, di sini adalah tempat yang benar. Di sini adalah jalan kebenaran yang sudah Tuhan tentukan buat kehidupan kita. Saya pun merasakan sendiri. Saya bisa sampai terus menyampaikan firman Tuhan ini dari Yohanes 1 sampai ke 6 nanti dan selanjutnya sampai pasal yang terakhir, karena saya percaya apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Kehendak apa yang Tuhan mau lakukan buat hidup saya itu saya tahu. Dan saya akan terus berserah kepada Tuhan. Tetap setia demi Kristus. Walaupun kita ditinggalkan oleh sahabat, teman, ataupun siapapun, setiap orang percaya itu diajar untuk ikut Allah. Kita harus tetap setia. Kita mungkin bisa saja ya mengelabui manusia, tetapi kita tidak bisa mengelabui Tuhan. Hati kita bisa berkata bohong, kita bisa mengelabui orang lain. Kita tetap percaya sama Tuhan, kita tidak menyerah gitu. Tapi kita lihat Tuhan melihat kita harus benar-benar sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, terus melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau kita masih mungkin Kristen yang KTP, sudah sepatutnya kita itu melihat hati kita untuk bertobat dan setia pada Allah, terus maju gitu loh. Jangan kita menjadi Kristen yang hanya KTP saja, yang datang hari Minggu, haleluya, dan tidak melakukan apa-apa. Tetap lakukan apa sih tugas kita? Memberitakan Injil ke seluruh dunia, menjadi hamba-hambanya yang setia sampai akhir. Setia kepada Yesus walaupun banyak tantangan dalam kehidupan kita. Sudahkah kita percaya dengan benar? Sudahkah kita percaya melakukan kehendak Tuhan dengan sepenuh hati? Percaya sepenuhnya untuk mendapatkan kesetiaan yang benar-benar Tuhan mau inginkan dalam kehidupan kita. Setia sampai akhir hidup kita. Maukah
saudara ikut Tuhan walaupun sendirian? Ini suatu pertanyaan dalam hidup kita masing-masing. Maukah kita mengikuti Tuhan walaupun gak ada orang yang menemani kita? Tuhan memberkati kita. Thank you Yohanes yang sudah share firman Tuhan buat kita semua. Saudara, message-nya mungkin kelihatan simpel ya, cuman kesetiaan itu memang perlu diuji sama waktu. Ada orang yang bilang kesetiaan, aku akan setia sama istriku, baru 1 tahun nikah, belum, ntar tunggu, ngomong nanti gitu ya. Aku akan setia lah, aku akan, apalagi masih dalam tahap pacaran gitu ya. Wah, kebanyakan bluffing lah ya. Ngomong bisa seenaknya aja, gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi gitu ya kan. Kesetiaan itu perlu diuji pakai waktu, timingnya diuji gitu. Oh, tahun ini masih setia, oh tahun depan masih setia, oh tahun depan masih percaya Tuhan, oh tahun berikutnya masih gitu. Nah, pernikahan juga kan sama ya. Ibu bapak berapa tahun? 30 something ya, 32 tahun. Saya baru berapa? 16 tahun, saya baru 16 tahun. Saudara, masih terus mesti diuji kesetiaannya. Karena kesetiaan itu perlu diuji pakai waktu, perlu diukur pakai waktu. Dan saudara, kadang-kadang kesetiaan kita itu akan punya banyak keuntungan yang luar biasa. Saudara, kalau nyari pacar lebih baik nyari orang yang setia daripada nyari orang yang pintar. Make sense ya? Lebih baik jadi pilih pacar yang setia daripada pacar yang pintar. Orang pintar di mana-mana sekarang. Orang setia nggak di mana-mana sekarang. Orang pintar di mana-mana, tinggal pilih aja, datengin ke fakultas S2, itu orang pintar semua tuh. Datang ke fakultas PhD, orang pintar semua. Kita pernah punya jemaat di Wolonggong, Pak Surdoni ini isinya PhD semua di situ. Calon-calon PhD, sekarang udah pada bubar pulang semua ke Indonesia ya. Itu kalau masuk ke situ, nuansanya udah nuansa orang pintar semua. Karena di situ jemaatnya PhD semua, saudara. Ada banyak. Tapi kita mesti gini loh, saudara. Kalau jangan terkesima sama pinternya, jangan. Terkesimalah dengan kesetiaan seseorang. Dan kalau saudara punya orang yang setia, hargai itu dengan luar biasa karena itu valuable banget. Valuable banget, ketemu tantangan, tetap setia, ketemu cobaan, tetap setia, dihantam kiri kanan, tetap setia. Itu adalah orang-orang yang valuable banget. Nah, saudara, mengikut Tuhan itu Tuhan mengukur valuable kehidupan kita, iman kita dari kesetiaan kita. Setia gak kita kepada Tuhan? Kita akan jadi orang yang valuable banget bagi Tuhan kalau kita punya buah yang namanya kesetiaan. Salah satu yang kita mesti terus produksi dalam kehidupan kita adalah buah kesetiaan kita dengan Tuhan. Amin, saudara. Saya punya satu cerita ketidaksetiaan saya, saudara. Dan saya kalau mau dibilang nyesel, ini nyesel banget karena susah diulang. Saya pernah tidak setia. Jadi gini, saudara, saya itu pernah audisi Olympic Choir sedunia. Di Indonesia itu, kalau saudara zaman-zamannya saya pasti tahu yang namanya Elva Sesioria. Pasti tahu ya? Pernah tahu nggak? Elva Sesioria itu gudangnya pencetak penyanyi-penyanyi kelas kakap lah gitu. Nah, saudara, saya pernah audisi di situ karena dia butuh banyak sekali choir, dan saya audisi di situ dan saya lolos tapi harus lewatin banyak sekali prosesnya tuh. Benar-benar harus lewatin banyak sekali prosesnya. Dan saudara, saya benar-benar bodoh banget waktu itu. Track recordnya adalah tahun kemarin menang Olympic Choir Indonesia, itu menang lawan semua negara yang join di situ, itu menang track recordnya. Kalau menang, harusnya kan saya semakin ini ya, percaya diri ya, maksudnya wah
bagus nih, udah masuk audisi, udah tinggal diajak di audisi langsung oleh Elva, diajarin langsung oleh Elva. Bayangin saudara, ikut datang audisi, datang terus udah gitu jalanin prosesnya latihan demi latihan, itu datang sampai dikasih tahu bahwa biaya sendiri, pergi dengan biaya sendiri ke Jerman waktu itu lombanya di Jerman, pergi dengan biaya sendiri kira-kira 25 juta. Pokoknya datang biaya pesawat sendiri, udah gitu hotel sendiri, pokoknya sendiri gitu. Kalau menang nanti tahun depannya lagi ikut lagi, sudah nggak pakai audisi lagi, langsung Olympic Choir lagi di Korea waktu itu. Saudara, saya datang saudara, latihan Elva Surya. Kalau di sini latihan singer ya saudara ya, bisa sambil begini nih, bisa gitu ya. Bisa nyanyi terserah lah, mau pakai napas apa terserah di situ saudara. Pada hari Minggu kutur nyanyi mesti terus nyanyi begini terus saudara, sambil loncat sana loncat sini, ngatur banget ini, digempleng berjam-jam saudara. Nur kayaknya pernah ikut sekali kalau nggak salah, di training abis-abisan saudara. Track recordnya kemarin menang, yang ngajar itu udah kompeten banget gitu kan. Gara-gara duit 25 juta saudara, saya nggak ikut. Waduh, bayar 25 juta. Akhirnya apa? Memilih mengundurkan diri. Enggak lah, kalau bayar mah nggak mau lah. Sekarang disuruh balik lagi, kumpul sama orang-orang yang punya suara model kayak begitu, bisa bagi suara sana nih ratusan gitu. Mau ngumpulin di mana di sini saudara? Benar ya? Pengalaman itu di mana? Elva Surya juga udah mati saudara. Sekarang bagaimana lagi saudara? Umur juga udah tua banget sekarang gitu. Saudara, nyesal demi nyesal saudara. Tahu gak saudara? Menang, Indonesia menang, masuk koran, menang. Saudara, aduh saya bilang, kenapa yang gak diterusin ya waktu itu ya? Kenapa gak diterusin saudara? Kalau diterusin tuh beda banget saudara. Punya pengalaman itu tuh, punya pengalaman menang di Jerman, punya pengalaman, saudara tahu gak? Di Korea menang lagi. Punya pengalaman menang di Jerman, punya pengalaman menang di Korea. Kalau buka studio musik di Indonesia, membludak pasti saudara. Benar gak? Nggak mikir sampai ke situ, cuman gara-gara bayar harga 25 juta nggak mau saudara. Yang which is waktu itu lumayan gede sih sebetulnya. Cuman kan bayar harga itu udah ditanganin orang yang paling tepat, udah track recordnya menang-menang. Saudara tahu gak, Tuhan kita tuh nggak pernah gagal. Menang terus, nggak pernah gagal. Even di kayu salib yang orang-orang bilang ya kok Tuhan mati, itu kemenangan dia tuh sebenarnya. Atas maut, kemenangan dia atas dosa, saudara. Benar gak? Udah ditanganin oleh orang yang tepat, track recordnya bagus, disupport penuh oleh pemerintah Indonesia, saudara. Saya memilih mengundurkan diri begitu aja. Itu salah satu cerita ketidaksetiaan saya, dan well, nggak bisa diulang. Ya, saudara, kalau saudara tahu saudara punya tanggung jawab apa, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ikuti prosesnya. Walaupun latihanmu lebih berat daripada orang lain, itu karena panggilanmu lebih tinggi daripada orang lain. Karena panggilanmu lebih membutuhkan otot yang lebih besar. Nggak usah marah, kalau aku kok dididiknya kayak begini, yang lain kok dididiknya kayak begitu ya. Setia aja dulu deh. Setia aja. Karena you will need it. Dan satu hari engkau akan menghargai perjuangan-perjuangan itu, engkau akan menghargai dan nggak akan nyesel loh. Saya nyesel banget saudara, nyesel. Setialah. Karena pertama, karakter orang setia itu memang valuable banget, bernilai sekali, tinggi sekali orang itu value-nya. Yang kedua, memang ada reward tertentu di dalam kesetiaan kita.
Amin saudara. Ayo kita belajar setia. Kita belajar setia. Dikasih kepercayaan apa? Ayo setia jalanin. Dikasih kepercayaan apa? Ayo setia jalanin. Ikuti prosesnya dan kau nggak akan nyesel. Ketika kita benar-benar sungguh-sungguh ngikutin prosesnya, kita nggak akan nyesel. Hari ini saya memperjuangkan terus nih nubuatan panggilan Tuhan, profetik yang Tuhan pernah sampaikan dalam kehidupan saya, dalam usia saya yang remaja, muda-mudi gitu. Dan saya percaya kalau saya terus setia gitu, nggak akan nyesel saya satu hari ketika melihat banyak hal yang terjadi lewat apa yang saya kerjakan. Saya rasa saya nggak mau nyesel yang kedua kalinya. Apalagi di dalam panggilan yang Tuhan percayakan. Tetap setia. Dan kita akan lihat karya Tuhan luar biasa. Amin. Ruth itu the woman of commitment. Di dalam Alkitab ada cerita kisah Ruth. Dia udah gak punya pengharapan. Saya masih punya pengharapan. Tahun lalu masih menang. Ruth gak punya pengharapan. Gak mungkin lagi dia bisa dapat calon suami dari mertuanya, karena mertuanya sudah tua, sudah tidak punya suami, anak laki-lakinya sudah habis. Tapi dia tetap percaya, ikut terus. Dia nggak meninggalkan Tuhan, dia nggak meninggalkan bangsanya. Dia sudah pilih itu jadi bangsa mula bangsaku, umat mula umatku, Allah mula Allahku. The woman of commitment. Sampai satu hari dia benar-benar diangkat Tuhan tinggi. Kalau kita lihat silsilah Tuhan Yesus, ada Ruth di situ. Saudara, setialah dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Amin saudara. Panggilanmu, tanggung jawabmu, setia. Jangan buru-buru mundur. Jangan buru-buru kabur, keluar, mengasingkan diri langsung. Nggak mau, itu bukan aku. Telan aja udah. Telan, ikuti, nikmati rewardnya nanti satu hari. Ya, saudara, ikuti maunya Tuhan, ikuti panggilan Tuhan, percaya penuh, berserah penuh kepada Dia, jangan memundurkan diri. Poin yang ketiga tadi apa saudara? Berserah penuh. Ikuti aja. Apa sih bedanya berserah penuh sama percaya penuh, Pak? Pokoknya ikuti ya saudara, ikuti saudara. Jangan sampai kita punya penyesalan. I wish saya bertahan di pernikahan yang pertama karena ternyata nikahku di suami yang kedua tidak lebih baik daripada suami yang pertama. Gitu. Jangan udah bertahan aja, ikuti prosesnya, nikmati karya-karya Tuhan, proses-proses Tuhan yang luar biasa, nanti itu akan menjadikan segala sesuatunya jadi indah. Amin saudara. Saya bilang kepada teman-teman pemuritan saya bilang kalau saya meninggal, Nur itu nggak lebih gampang cari suami. Ini kan lagi soal jangan khawatir ya. Nur itu nggak gampang cari suami lagi. Emang gampang cari orang lebih ganteng dari saya? Saudara, saya bilang sama teman-teman pemuritan begini, saudara, tadi jokes ya. Waktu kami ketemu, kami adalah pasangan yang sepadan, seimbang. Memang kita carinya yang sepadan, yang seimbang. Sepadan seimbang itu artinya kalau pemahaman saya tentang perpuluhan, pemahaman dia tentang perpuluhan begini, artinya nggak seimbang, nggak sepadan. Bener ya? Iman saya dengan iman dia kalau begini, berarti nggak sepadan, nggak seimbang. Kami bertemu. Akhirnya, ya memang dipersatukan dalam pernikahan. Gitu. Lalu kalau saya meninggal, menurut saudara Nur gampang gak sih cari calon suami lain? Hah? Susah. Kenapa? Jelek kah? Hah? Kenapa? Susahnya kenapa? Setelah
setelah berjalan 15 tahun, saya melihat kami pengalaman rohaninya makin lama makin naik. Di bawah Tuhan makin lama makin naik. Di bawah Tuhan makin lama makin naik. Dan untuk cari yang sepadan jauh lebih susah. Benar gak? 20 tahun yang lalu dia kan lebih gampang cari pasangan hidup. Kalau saya meninggal 10 tahun yang lalu, dia lebih mudah. Karena perjalanan rohani 10 tahun itu loh. Dan mencari pasangan yang sepadan itu susah banget. Setialah, saya bilang sama anak-anak muda ya, ini kalau cari itu ya, cari jodoh ya. Jangan cari yang lebih baik, jangan cari yang baik banget gitu. Jangan. Kenapa? Nggak fair buat dia. Nah, saudara mau cari yang lebih baik kan? Yang baik, yang setia gitu kan? Ada sih, di situ ada. Tapi nggak fair buat dia. Dia dapat yang nggak baik, nggak setia. Padahal Tuhan minta kita jadi pasangan yang sepadan, seimbang. Makanya saya anjurin yang muda-muda, kamu mesti naikin, upgrade sampai kamu jadi orang yang baik, orang yang setia, orang yang percaya Tuhan penuh. Nanti kamu dapetnya yang kayak begitu tuh sepadannya. Next gak sih saudara? Artinya begini saudara, well ayo kita latih kesetiaan kita. Saya bilang Puspa bersyukur banget masih muda udah. Ya tapi jangan mundur di tengah jalan. Jangan mundur di tengah jalan. Ayo kerjain sampai selesai, sampai finish. Lihat Tuhan bawa engkau kemana lagi. Lihat Tuhan bawa engkau kemana lagi. Lihat Tuhan bawa engkau kemana lagi. Dan setiap selalu punya reward yang luar biasa. Yang at the end kita baru bersyukur bahwa kita bersyukur jadi orang yang setia. Saudara, saya nggak pernah keluar dari gereja, meninggalkan gereja karena kemauan saya. Belum pernah saya meninggalkan gereja, keluar dari sebuah gereja karena kemauan saya. Waktu pas saya bergereja dengan Yuki, saya itu pernah hilang motor saudara di gereja. Hilang motor. Lalu papi saya tuh gak suka lagi dengan gereja itu. Lalu saya di sweeping setiap kali saya ikut ngumpet-ngumpet. Kalau Yuki masih ingat, tempat musik kita di pojokan banget, gak kelihatan gitu. Dan papi saya kalau sweeping naik sepeda gitu kan dia lihat gitu. Gak kelihatan karena saya ngumpet. Pada akhirnya papi saya bilang begini, kamu boleh pilih gereja mana aja asal jangan gereja itu. Keluarlah saya dari gereja itu. Pindah ke Lipo Karawaci. Di Lipo Karawaci saat teman-teman sudah ninggalin, seperti itu murid-murid tadi meninggalkan tuh. Ninggalin semua, ada masalah besar menghantam di situ. Well, tetap setia. Sampai saya dibilangin, Iwan, semua udah pada keluar nih, kamu mau keluar gak? Saya bilang, wah saya belum mau keluar. Saya belum mau keluar. Belum disuruh. Saya bilang gitu. 10 tahun saya bergereja di situ, belum saya bilang ya kalau Tuhan nggak suruh keluar ya jangan. Menurut saya gereja itu rumah saya. Kalau sampai ada yang bocor-bocor ya saya yang mesti nambelin lah gitu. Menurut saya, masa ya kalau kita punya rumah sendiri ada bocor gitu tinggalin gitu. Wah rumah bocor. Gitu. Kan enggak ya. Kalau punya kita ya kita urusin kan gitu ya kan. Saya setia di situ 10 tahun. Sampai akhirnya saya tahu bahwa pelayanan saya di situ sudah hampir habis. Saya bilang gitu loh kepada teman-teman pemusik yang sudah dilatih satu persatu gitu, kepada teman-teman anggota youth pastor, karena saya youth pastor di situ. Saya bilang bentar lagi. Dan benar, Pak Petrus ngajak saya ke Australia, uji demi uji saya ada di sini. Di sini saya ditarik sana sini saudara. Cuman nggak terlalu cerita aja. Ditarik. Mana tahu bahwa orang kalau udah punya talent sedikit di musik gitu ya, ditarik sana sini karena memang di sini butuh banget yang namanya pemusik. Gitu. Benny keluar dari sini Ben, pasti dicaplok orang lain. Apakah kamu mau pergi juga? Saya nanya deh.
pakai dia pasti ditarik langsung. Lawang saya udah ketahuan sudah buka gereja aja masih loh. Saudara, jalan ini tahun ke-14 saya bergereja di tempat ini. Di gereja Yuki 5 tahun, di gereja Lipo Karawaci 10 tahun, dan sekarang jalan 14 tahun di sini. Sampai kapan? Sampai nanti Tuhan panggil ke tempat lain. Saya nggak pernah ada kontrak berapa tahun. Oh, tinggal 6 tahun lagi ya sih gitu. Nggak ada. Sampai Tuhan memutuskan kita untuk bergerak. Karena kita mau setia pada panggilan Tuhan. Ayo saudara, ayo setia. Jangan sampai nyesel. Apa yang tidak bisa diulang, nyesel nanti. Jaga kekudusan itu setia. Tapi jangan sampai nyesel. Ya, pacaran, ya, setia, jangan sampai nyesel, gitu. Ikuti firman Tuhan, jangan sampai nyesel, gitu. Kesetiaan itu punya reward yang luar biasa. Amin saudara. Melayani, setia. Ada tantangan sedikit-sedikit ya pasti ada. Justru disitulah diuji kesetiaan kita. Ya saudara. Bisa kita setia? Mau kita setia? Ayo take action, saudara. Jalan dengan Tuhan nggak terlalu menyakitkan seperti kayak gimana, saudara. Karena penyertaannya selalu ada buat kita. Bangsa Israel itu 40 tahun di padang gurun, tapi selalu ada tiang awan, selalu ada tiang api yang selalu menyertai. Gitu ya saudara ya. Boas, Rut berjalan, udah jalan aja gitu, tapi lihat kok kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Karena itu mari kita tetap setia, jangan sampai kita berubah setia. Hiskia tadi contoh yang dibawa oleh Yohanes, di tengah jalan itu dia berubah setia sedikit. Berubah setia. Makanya terus, ayo, jangan mengundurkan diri. Sampai nanti Tuhan panggil bawa engkau kemana lagi, tetaplah kerjakan kesetiaan itu. Karena setia itu rewardnya luar biasa. Rewardnya itu luar biasa. Dan jangan sampai kita menyesal dengan apa yang Tuhan percayakan, lalu kita nggak kerjakan, lalu akhirnya dikasih ke orang lain. Ya, saudara. Ya, saya minta Pastor Villa boleh tolong untuk pimpin kita di dalam perjamuan kudus, biar kita udah mulai dari bottom line-nya, mulai dari sini aja dulu. Aku mau setia mengiring Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup aku mau setia dulu. Kerjakan ini dengan sepenuh hati, kerjakan ini dengan segenap hati. Kalau ada tantangan I will fix it. Kalau ada tantangan, I will go through it. I will go through the process. Kalau ada masalah sedikit, aku akan urus dengan Tuhan aku. Kalau ada pergumulan, aku akan urus dengan Tuhan aku. Karena Tuhan aku selalu menyertai kehidupan aku. Amin saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita mau menikmati perjamuan kudus. Terima kasih Pastor Iwan. Terima kasih juga untuk Yohanes sudah memberikan firman Tuhan. Mari saudara, kita sama-sama mau masuk pada perjamuan kudus. Semua sudah dapat roti dan anggurnya. Mari kita naikkan lagu ini, Darahmu Sucikan. Kita mempersiapkan hati kita. Sucikan
setiap kita yang ada di tempat ini. Mari kita bawa hati kita, mari kita berdoa untuk meminta perkenanan Tuhan sehingga kita dilayakkan ketika kita menerima roti dan anggur yang sudah disediakan. Bapa, sungguh Tuhan, kami bersyukur karena cinta-Mu yang luar biasa buat hidup kami, sehingga Engkau rela Tuhan untuk menggantikan kami ya Bapa. Engkau rela Tuhan untuk disalibkan Tuhan. Engkau rela ya Bapa, demi kami Tuhan manusia yang berdosa, kami dilayakkan kembali ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk perjamuan kudus yang ada. Kami boleh mengingat setiap kali Tuhan kami mengambil roti dan anggur untuk mengingat kembali Bapa. Ada pribadi yang begitu mengasihi kami, ada pribadi yang begitu melayakkan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Mari siapkan roti kita di tangan kanan kita. Mari kita sama-sama mengangkat roti yang ada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Mari kita sama-sama memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan anggur di tangan kanan. Tuhan, kami juga bersyukur untuk anggur yang Kau sediakan Tuhan. Bahkan Tuhan melambangkan darah-Mu, kami bersyukur. Thank you Jesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Thank you Lord. Mari kita bersyukur Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk semua perbuatan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Thank you Jesus. Bahkan kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Firman demi firman ditaburkan bagi hidup kami ya Bapa. Karena begitu Engkau mengasihi kami, Engkau mau menegur kami, Engkau mau terus merawat hidup kami Tuhan, sehingga kami ini tetap menjadi anak-Mu yang setia, menjadi hamba-hamba yang setia ya Bapa. Terima kasih Yesus. Mungkin Tuhan kelihatannya Tuhan tidak gampang, tapi kami percaya ketika Engkau berkata, kami melakukan, maka Engkau sendiri akan terus meng-guide kami Tuhan sampai akhir ya Bapa. Ini kami semua menyerahkan hidup anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. In the name of Jesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara, sebentar kita mau memberi persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang telah kami terima Tuhan dalam minggu-minggu yang lalu Tuhan, bahkan kehidupan kami sebelumnya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan, kiranya Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan maupun yang belum memberi Tuhan. Kau juga akan memberkati mereka supaya mereka bisa memberi Tuhan untuk hormat kemuliaan-Mu dan pekerjaan-Mu di rumah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Untuk persembahan juga kita bisa transfer ke nomor rekening di atas. Jadi Indonesian Christian Fellowship bagi BSP 082332 akun 835940914. Terima kasih. Mau jadi terang. Jadi berkat
buat hari ini Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan kami boleh menikmati berada di dalam hadirat-Mu. Kami boleh menikmati firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar kami bawa pulang Tuhan semua firman-firman itu Tuhan Yesus. Dan kami boleh renungkan Tuhan sepanjang hari-hari kami Tuhan Yesus. Dan kami boleh mendapatkan rema, mendapatkan kekuatan baru Tuhan di dalam firman Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan Kau mati, Kau bangkit buat kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan perjalanan hidup kami Tuhan akan menjadi perjalanan yang sangat-sangat menyenangkan Tuhan, karena Kau menyertai kehidupan kami Tuhan Yesus. Ajar kami untuk setia Tuhan, ajar kami jadi orang yang punya kesetiaan itu Tuhan. Bahkan punya yang banyak Tuhan, punya yang melimpah Tuhan Yesus. Ajar kami untuk setia dimanapun kami berada Tuhan. Setia terhadap apapun itu juga Tuhan Yesus yang menjadi tanggung jawab kami Tuhan. Terhadap pelayanan, terhadap sekolah kami Tuhan, terhadap pekerjaan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk tidak gampang mengambil keputusan tanpa Engkau memutuskan sesuatu dalam kehidupan kami Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kau memberkati Tuhan setiap orang-orang yang sudah melayani Tuhan hari ini. Kau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Diberkati keluarga demi keluarga, diberkati pekerjaan mereka, diberkati sekolah mereka, diberkati rumah tangga, diberkati hubungan antara suami, istri dan anak-anak, diberkati semuanya Tuhan Yesus. Dan karena kami tahu Tuhan semuanya datang daripada-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya untuk menjemput kita semua. Kita semua yang percaya boleh sama-sama katakan, amin Tuhan Yesus.